Saudara pendengar, adalah indah sekali apabila setelah sekian kali mendengarkan acara ini, kehidupan saudara menjadi lebih baik. Sama seperti moto daripada acara ini ialah bikin hidup lebih baik. Apabila ada di antara sahabat yang barangkali sudah diberkati sehingga rumah tangganya lebih baik, kehidupan imannya lebih baik, kehidupan keluarganya lebih baik, kehidupan pelayanan dan kepemimpinannya lebih baik, bahkan mungkin dompetnya lebih baik, silakan menghubungi Making Life Better. Ya, kami senang sekali apabila sahabat bisa menghubungi telepon kami, yaitu 0361 467 702. Saya ulangi lagi, apabila ada di antara sahabat saudara sekalian yang telah mendengarkan program Making Life Better, diberkati, dijamah oleh Tuhan, dan ada kesaksian-kesaksian pribadi, silahkan saja segera menghubungi 0361 467 702. Kesaksian saudara akan terus menolong kami untuk mengembangkan program Making Life Better. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membahas tentang 4 hal yang harus kita pelihara di dalam hidup. 2 hal pertama yang kita bahas ialah memelihara iman dan memelihara pasangan hidup. Tiba saatnya kita akan membahas tentang bagian yang ketiga. Di dalam hidup ini, kita harus memelihara persahabatan. Peliharalah persahabatan dengan teman saudara. Karena suatu saat, teman-teman saudara yang akan memelihara engkau. Apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang pernah saya dengar. Sahabat atau teman itu menambah sukacita dan mengurangi duka cita. Bukankah dalam hidup ini kita kadang-kadang menghadapi dua-duanya? Ada waktu di mana kita menghadapi sukacita karena rezeki yang datang, karena mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita, karena pertolongan-pertolongan Tuhan yang terjadi di dalam perjalanan hidup ini. Maka kita merayakannya dan kita undang teman-teman kita untuk ikut merayakan kebesaran Tuhan, ikut merayakan syukuran oleh karena Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kemudian kita mengadakan pesta atau mengadakan ucapan syukur atau mengadakan selamatan syukuran, apapun juga namanya. Yang jelas waktu kita merayakan dan teman-teman kita datang ke rumah kita, aduh alangkah indahnya. Karena apa? Teman-teman kita juga ikut merayakan, ikut menikmati kebesaran Tuhan, ikut menikmati berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Tapi juga bukan hanya pada waktu kita sedang ada rezeki dan sedang punya banyak berkat, maka teman-teman kita datang. Karena apa? Sahabat yang baik, sahabat yang sejati, dia juga akan datang pada waktu kita sedang ditimpa malapetaka. Pada waktu kita sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan, pada waktu kita sedang terjepit, pada waktu kita sedang ada di lembah kekelaman, teman-teman kita juga datang. Itulah sahabat sejati. Oleh karena itu benarlah apa yang tadi saya katakan, sahabat yang baik akan menambah sukacita dan mengurangi duka cita. Nah, ini terjadi pada waktu saya sakit di Singapura. Saya mau menyaksikan pengalaman ini yang luar biasa. Tidak henti-hentinya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pendengar yang telah mendoakan saya pada waktu saya sakit. Kepada para sahabat yang telah mengirimkan kata-kata dorongan, SMS yang bunyinya adalah firman Tuhan yang menguatkan. Bahkan tidak sedikit teman-teman yang mendoakan saya. Dan ada teman-teman yang secara khusus mereka terbang dari Australia, terbang dari Jakarta, terbang dari Surabaya, terbang dari Bali, terbang dari Amerika Serikat untuk menjenguk, membesuk dan mendoakan saya selama saya ada di Singapura. Dan saya merenungkan peristiwa itu sebagai sebuah hal yang luar biasa. Saya mengingat betapa indahnya persahabatan. Karena pada waktu kita sedang terjepit, pada waktu kita sedang memerlukan pertolongan, ternyata sahabat sejati ada di samping kita waktu kita sedang membutuhkan. Saya ingat sahabat saya yang dari Amerika Serikat, namanya ialah Rich Whitmer. Rich Whitmer dan Melissa, mereka berdua tinggal di sebuah kota yang namanya kota Yuma, Arizona. Waktu dia mendengar bahwa saya sakit dan saya sedang berobat di Singapura, oleh karena saya harus menjalani kemoterapi dan radiasi selama 2 bulan. Rich dengan Melissa memutuskan untuk terbang ke Singapura. Dia menelpon saya dan mengatakan, "Paulus, kamu ada di mana?" Saya bilang, "Saya ada di Singapura." "Apakah saya bisa datang?" Saya mengatakan, "Silakan saja." Dia terbang
26 jam dari Yuma, Arizona ke Singapura hanya untuk datang selama 3 hari, berdoa, ngajak ngobrol, dan membawa berkat supaya saya bisa membayar rumah sakit. Indah sekali, saudaraku. Teman adalah orang yang bisa meringankan beban kehidupan kita. Oleh karena itu tidak salah kalau Amsal Sulaiman mengajarkan kepada kita, kawan memukul dengan cinta, tetapi musuh merangkul dengan bisa. Memang kadang-kadang teman kita memberikan kata-kata yang mengoreksi, kata-kata yang barangkali bersifat memarahi, tapi tujuannya ialah baik. Ialah untuk menolong kita supaya kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena teman sejati selalu ingin mencari yang terbaik dari sahabatnya, bukan musuh. Musuh datang untuk mencelakakan, musuh datang untuk mencuri, tetapi sahabat yang sejati, dia datang untuk membuat kita bahagia. Itu sebabnya Amsal Sulaiman 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat selalu setia kepada kita waktu kita sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan sahabat-sahabat saudara? Adakah saudara memiliki sahabat? Atau saudara barangkali selama ini saudara mengeluh, tidak ada orang yang mau bersahabat dengan saya. Atau saudara mengatakan, memang saya sudah ditakdirkan untuk hidup sendiri tanpa teman. Toh tanpa teman juga saya bisa hidup. Nanti dulu, jangan cepat mengambil kesimpulan seperti itu. Karena manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Artinya, kita tidak bisa besar sendiri, kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa menjalankan segalanya sendiri dalam hidup ini. Kita perlu seorang teman. Seorang teman adalah the one who is attached to another by affection, one who entertains for another sentiments and esteem, respect of affection, which lead him to desire his company. Adalah seseorang yang datang kepada kita, yang tertarik kepada kita karena ingin menghibur, karena ikut larut di dalam sentimen atau perasaan-perasaan kita. Seorang yang memberikan penghargaan dan rasa tertarik di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya teman adalah seseorang yang selalu mencari dan ingin memunculkan yang terbaik. Someone who seek to promote his happiness and prosperity. Seseorang yang berusaha untuk terus menimbulkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita dan kehidupan yang berkelimpahan. Oleh karena itu, banyak-banyaklah membangun persahabatan. Oleh karena itu, pintar-pintarlah memilih sahabat. Mengapa? Oleh karena ada orang-orang di sekitar kita yang kadang-kadang bersahabat dengan kita karena pamrih. Bersahabat dengan kita oleh karena ada agenda-agenda tersembunyi. Dan orang-orang seperti ini cenderung memanfaatkan persahabatan. Sahabat yang baik tidak memanfaatkan orang lain. Sahabat yang baik, sahabat yang sejati, dia akan membuat nilai plus dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua dalam hidup ini untuk membuat hidup kita lebih baik. Kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang bisa menjadi sahabat. Robin Sharma mengatakan, seandainya engkau diberi hak untuk memilih sahabat, seandainya engkau diberi semacam keleluasaan untuk memilih tetangga di dalam hidupmu, kira-kira siapa yang akan saudara pilih menjadi tetangga atau menjadi sahabat di dalam hidupmu? Waktu saya membaca artikel itu, saya merenungkan ada beberapa hal yang saya pikir saya akan jadikan tetangga dalam hidup ini. Yang pertama ialah saya akan memilih, saya pikir, Mother Teresa. Mother Teresa adalah seorang wanita yang bijaksana, yang mengabdikan dirinya untuk kepedulian manusia yang membutuhkan. Seorang yang penuh dengan cinta kasih, yang tidak mementingkan diri sendiri. Kalau saya punya tetangga dan sahabat seperti dia, saya akan belajar banyak mengenai kasih sayang terhadap sesama. Kemudian saya pikir-pikir lagi, mungkin saya akan memilih orang yang lain. Mungkin ini siapa itu namanya yang suka tertawa itu, yang suka bikin lucu-lucu, yang setiap kali kita melihat dia selalu saja kita ketawa. Itu yang namanya Aming dari Extravaganza. Iya, saudara mungkin tahu Aming. Saya pikir saya mau pilih dia menjadi sahabat saya. Mengapa? Karena dia selalu membawa tawaria, keceriaan. Dan itu penting sekali dalam hidup ini. Sahabat-sahabat yang kita miliki seharusnya sebaiknya adalah orang-orang yang bisa memiliki nilai plus untuk kebahagiaan hidup kita. Saya pikir saya juga senang sekali kalau saya bisa memilih sahabat saya akan memilih Gus Dur.
mantan presiden Indonesia itu. Karena dia apa? Dia juga bisa banyol, dia bisa serius, dia punya wawasan yang sangat luas. Saya pikir saya akan memilih Bill Gates, yaitu seorang miliuner yang menemukan Microsoft. Mengapa? Karena dia adalah orang yang bermurah hati. Dia menghabiskan sebagian daripada keuntungan dari perusahaannya untuk membangun rumah sakit dan menyekolahkan anak-anak di Afrika. Alangkah indahnya punya sahabat yang bermurah hati, sehingga kita bisa belajar bermurah hati dengan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara diberikan wewenang untuk memilih sahabat, kira-kira siapakah yang akan saudara pilih? Itu akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Kalau kita mau menjalani hidup ini dengan baik, menjalani hidup ini dengan lebih bahagia, pilihlah orang-orang yang ada di sekitarmu adalah orang-orang yang bisa memberikan nilai tambah kebahagiaan. Mungkin saudara mengatakan, ya Pak, tapi itu dulu saya punya sahabat yang baik. Saya dulu punya sahabat yang kalau saya bersama dengan dia selalu aja ada yang bisa ditertawakan. Kalau saya bersama dengan dia selalu ada buah pembicaraan yang bisa membuat kami senang, ada kehangatan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sahabat-sahabat saya sudah meninggalkan saya tidak tahu apa yang terjadi. Saudara pendengar, tidak ada istilah terlambat. Sambung kembali persahabatanmu. Tapi Pak, dia telah mengecewakan saya. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, juga kasihilah saudara-saudaramu. Karena apa? Suatu saat saudara-saudaramu bisa menjadi musuhmu, dan musuhmu suatu saat bisa menjadi saudara-saudaramu. Musuh bisa menjadi sahabat, sahabat bisa menjadi musuh. Teman bisa jadi lawan, lawan bisa jadi teman. Itulah kehidupan. Yang penting kita harus menyediakan sebuah bank pengampunan. Sehingga dengan siapapun kita masih bisa bersahabat. Dan dengan siapapun kita masih bisa membangun sebuah hubungan yang bisa meningkatkan nilai kehidupan kita. Kiranya ulasan kali ini akan menolong kita untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Peliharalah sahabatmu, karena sahabatmu akan memelihara engkau pada waktu engkau sedang membutuhkan. Sahabat yang baik jauh melebihi daripada anggota keluarga. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690030525. Sekali lagi, 6690030525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making